Simpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Petugas gabungan beri surat imbauan larangan beroperasi tempat hiburan malam selama puasa. Satpol PP dan polisi gelar razia minuman keras. Menteri Perhubungan tinjau jalur kereta terdampak longsor. Pelaku mutilasi dalam koper merah berhasil ditangkap petugas. Memasuki bulan Ramadan, sejumlah harga daging merangkak naik. Berikut berita pilihan selengkapnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung lokasi yang longsor di jalur kereta Bogor-Sukabumi, Kelurahan Empang, Kota Bogor. Menhub menyatakan untuk perbaikan secara menyeluruh diperlukan waktu selama 3 bulan, lantaran lokasi longsor yang dinilai sangat curam. Menteri Perhubungan meninjau langsung kondisi rel kereta ganda jurusan Bogor-Sukabumi yang mengalami longsor di Kampung Sirnasari, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Dalam kunjungannya, Menhub Budi memeriksa lintasan rel yang masih dapat digunakan serta satu lintasan rel yang menggantung akibat longsor yang saat sedang dilakukan perbaikan. Selain itu, Menteri Perhubungan juga mengunjungi para korban longsor yang mengungsi di masjid berada di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 9, Kota Bogor. Kami juga akan nanti meninjau saudara kita yang masih di pengungsian atau nanti yang sakit. Saya minta kepada Dirjen Kereta Api memberikan pertolongan baik yang dilakukan di rumah sakit maupun yang di pengungsian. Yang ada di lapangan, kita ada 2 tahapan. Pertama kali memang kita akan menyelesaikan pada jalur yang masih baik atau yang baru dengan memasang pile. Tetapi memang pemasangan pile ini akan kita mulai pada saat nanti evakuasi terhadap 2 orang saudara kita yang masih dalam timbunan itu kita dapatkan. Nah, tahapan kedua kita harapkan kita bisa mancang 15 hari. Tapi karena ini longsor dalam satu kecuraman yang sangat tinggi, maka kita butuh waktu kurang lebih 3 bulan untuk melakukan recovery atau rekonstruksi secara lebih menyeluruh. Oleh karenanya sekali lagi saya sampaikan kepada Dirjen dan kawan-kawan, lakukan secara Spartan, lakukan secara detail, bekerjasama dengan Pemda dan masyarakat, ya, supaya ini cepat dilakukan. Selama proses perbaikan jalur kereta akibat longsor, dalam hal ini Menteri Perhubungan meminta untuk kapasitas penumpang dikurangi hingga 90% lantaran kereta api Pangrango menuju selalu penuh. Bahkan Menhub juga meminta pemerintah Kota Bogor mensterilisasikan lokasi longsor karena lokasi tersebut merupakan zona hitam bukan untuk pemukiman. Dari Kota Bogor, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV. Mayat laki-laki korban mutilasi yang ditemukan di dalam koper sempat menggegerkan warga Kampung Baru, Desa Singabangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Atas kejadian itu, Kepolisian Polres Bogor berhasil menangkap 1 orang pelaku berinisial DA. Pelaku ditangkap di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keduanya diduga memiliki hubungan sesama jenis hingga terjadinya pertengkaran. Kurang dari 1 minggu, Kepolisian Polres Bogor melalui satuan reskrimnya berhasil mengungkap pelaku pembunuhan dengan cara mutilasi korban berinisial RR dan dimasukkan ke dalam koper berwarna merah di Jalan Raya Kampung Baru, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Adapun dalih pelaku dengan tega membunuh rekannya yang sudah tinggal bersama selama 4 bulan di sebuah apartemen di Tangerang, pelaku mengaku diajak berhubungan sesama jenis hingga terjadi pertengkaran. Koper berwarna merah yang waktu itu sempat viral adanya temuan koper berwarna merah dengan isi di dalamnya setelah dilakukan pemeriksaan dan
olah TKP, ternyata di koper tersebut isinya adalah sepotong mayat manusia tanpa kepala dan tanpa kaki. Selanjutnya tim Reskrim Polres Bogor melakukan olah TKP dan identifikasi terhadap mayat tersebut, dan dari hasil pengolahan TKP tim Resmob dengan Inafis Polres Bogor berhasil mengidentifikasi korban, juga berhasil mengidentifikasi pelaku dari keterangan saksi dan alat bukti yang diperoleh oleh tim olah TKP kami di lapangan. Selanjutnya setelah teridentifikasi pelaku tersebut, tim Resmob melakukan pengejaran terhadap pelaku, dan di hari Jumat pelaku berhasil ditangkap di wilayah Yogyakarta. Setelah tim kami melakukan pengejaran dari wilayah Tangerang kemudian ke Yogyakarta, dan di Yogyakarta kami berhasil menangkap pelaku. Terhadap pelaku saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan dan atau pembunuhan berencana sebagaimana diatur dengan pasal 338 dan atau 340 KUH pidana dengan ancaman maksimal pidana seumur hidup dan atau pidana mati. Untuk modus operandi yang digunakan oleh tersangka, kami peroleh dari keterangan si tersangka bertengkar karena diminta melakukan handjob oleh si korban. Terjadi pertengkaran. Namun demikian kami masih melakukan pendalaman karena antara tersangka dan korban sudah menjalani hidup bersama selama 4 bulan kurang lebih. Untuk potongan tubuhnya yang terpisah adalah kepala dan 2 bagian kaki. Berarti ada 4 bagian, 2 kaki, 1 kepala, sama badan dan tangan jadi 1. Tersangka melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam. Selanjutnya karena ada rasa ketakutan menghilangkan mayatnya, kemudian tersangka menggunakan alat potong gerinda untuk memotong bagian kaki dan bagian kepalanya. Selanjutnya bagian kaki dan bagian kepala korban dibuang di Sungai Cimanceri di wilayah Tiga Raksa. Adapun ciri-ciri mayat tanpa kepala dan kaki berinisial RR tersebut berjenis kelamin pria dengan kulit putih, memiliki tato bergambar manusia abstrak di lengan tangan kirinya dan diperkirakan berumur 45 tahun. Kepolisian Polres Bogor pun hingga saat ini sedang mencari potongan kepala hingga kaki korban. Selain itu, alat potong yang dipakai pelaku untuk memotong korbannya pun belum berhasil ditemukan. Selain mengamankan pelaku berinisial DA tersebut, Kepolisian Polres Bogor pun mengamankan barang bukti seperti pisau, sepatu hingga koper yang menjadi tempat korban disimpan. Pelaku berinisial DA yang ditangkap oleh Kepolisian Polres Bogor di Jawa Tengah, kini pelaku terancam pasal 338 dan atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati. Dari Kabupaten Bogor, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Jaga kondusivitas memasuki datangnya bulan suci Ramadan, pihak Kepolisian Polsek Palmerah menggelar razia miras di sejumlah titik di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Dari 4 toko yang dirazia, sebanyak 600 botol minuman keras berbagai merek tanpa izin edar disita petugas. Unit Reskrim Polsek Palmerah Senin sore merazia 4 toko penjual minuman di 2 lokasi berbeda di kawasan Kota Bambu Utara dan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Razia ini digelar menindaklanjuti adanya laporan masyarakat yang mengeluhkan adanya penjualan miras secara bebas di lingkungannya yang berpotensi dapat mengganggu suasana Kaptibmas, khususnya masalah tawuran yang mayoritas dilatar belakangi akibat mengkonsumsi minuman keras. Dari 4 toko yang dirazia, petugas mendapati 600 botol miras dari berbagai merek dan ukuran yang tentunya tak mengantongi izin edar. Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdul Rohim menuturkan, razia miras ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi polisi untuk mencegah terjadinya tawuran dan kasus kejahatan jalanan. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk menjaga kondusivitas wilayah
Menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari agar warga masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Ya, sebetulnya kegiatan ini adalah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ya, dan kita juga memaksimalkan peran polisi RW yang digagas Pak Kapolda. Karena dengan adanya polisi RW ini kita banyak mendapat informasi dari masyarakat sekitar terkait khususnya peredaran miras ilegal. Oleh karena itu tadi kita mengamankan beberapa miras di 4 titik ya, dan kita sudah mengamankan sekitar 600 botol miras ilegal ya. Selanjutnya, ratusan botol miras tersebut diamankan petugas ke Mapolsek Palmerah untuk ditetapkan sebagai barang bukti sebelum nantinya dimusnahkan. Sementara pemilik toko penjual miras juga dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Aksi tabrak anggota polisi oleh pengendara mobil jenis SUV di Rawabuaya, Kalideres, Jakarta Barat viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang polisi lalu lintas tengah menghadang mobil yang memaksa berbelok di luar jalur. Namun pengendara mobil justru dengan sengaja nyaris menabrak anggota kepolisian. Aksi arogan pengendara mobil terjadi di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, di mana seorang pengendara mobil jenis SUV dengan nomor polisi B12MGN nyaris menabrakkan kendaraannya kepada seorang polisi lalu lintas. Dalam video tersebut juga terlihat seorang polisi lalu lintas tengah mencoba menghadang pengendara mobil yang ingin berbelok. Saat ditemui siang tadi, Kasat Lantas Jakarta Barat Kompol Maulana Jali Karepesina mengatakan aksi arogan pengendara tersebut terjadi pada Senin pagi kemarin, di mana saat itu anggota kepolisian tengah melakukan rutinitas pengaturan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Diketahui saat itu kendaraan SUV tersebut hendak berbelok dari arah Kalideres menuju Rawabuaya, namun sang pengendara justru berbelok di luar jalur yang disediakan. Saat dihadang oleh anggota kepolisian, pengendara yang tidak terima kendaraannya diberhentikan, justru nyaris menabrakkan kendaraannya ke anggota kepolisian. Kemarin sore tepatnya jam 16.00 sampai dengan selesai, biasa kami lakukan pengaturan rutin. Kebetulan anggota kami dari unit Lantas Cengkareng, Polres Jakarta Barat, melakukan pengaturan dari jam 16.00 sampai selesai, dan pada saat yang bersamaan kurang lebih jam 17.00 datang pengendara Fortuner yang ingin langsung belokan ke kanan mengarah ke Jalan Rawabuaya. Kami jelaskan bahwa untuk belokan kanan itu diperbolehkan memang, tapi selama ini hanya dilalui oleh 2 jalur. Kendaraan tersebut dia mengambil posisi langsung mengambil jalur ketiga, sehingga menghambat kendaraan yang dari barat mengarah ke timur. Anggota kami berinisiatif dengan refleksnya menghalangi kendaraan tersebut agar tidak melintas. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap pengendara SUV yang masih diselidiki identitasnya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Menjelang bulan Ramadan, harga daging sapi dan daging ayam di Pasar Cigombong, Bogor merangkak naik. Kendati harga daging mengalami kenaikan, namun permintaan masyarakat untuk kebutuhan daging sapi dan daging ayam cukup tinggi, sedangkan stok persediaan sangat terbatas, sehingga harga daging melonjak naik. Kenaikan harga pangan seperti menjadi tren tahunan jelang bulan Ramadan. Harga daging di beberapa pasar tradisional mulai mengalami kenaikan, seperti yang terjadi di Pasar Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Selasa pagi. Jika pada hari biasanya, harga daging ayam hanya Rp32.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp33.000 per kilogramnya. Selain harga daging ayam, harga daging sapi juga mengalami kenaikan. Harga daging sapi juga dijual kisaran Rp133.000 per kilogramnya, naik dari sebelumnya Rp120.000 per kilogramnya. Salah seorang pembeli mengatakan ia kerap membeli daging untuk kebutuhan selama bulan puasa karena biasanya akan terus mengalami kenaikan seiring mendekati bulan Ramadan hingga Idul Fitri sebelum harganya belum begitu tinggi, dan harapan agar pemerintah dapat menstabilkan harga supaya masyarakat biasa bisa membeli daging juga. Menjelang puasa ini gimana Bu? Harga ayam gimana Bu beli? Normal apa ada kenaikan? Normal, ada kenaikan. Menjelang puasa? Iya. Sama. Biasanya berapa Bu beli? Per kilo? Berapa? 33.000 sama. Naik 1.000. Sebelumnya berapa Bang? 32, sekarang 33. Naik 1.000. Baru naik berapa lama Bang? 4 hari. 4 hari. Memang biasa Bang, setiap menjelang puasa ini ada kenaikan? Biasa, naik. Cuma begitu tinggi naiknya. Dari 2.000, 1.000. Berdampak nggak Bang dengan omset Bang? Ada sih.
standar hari ini. Mana Bu, harga daging per kilo berapa Bu? Sekarang 12-13. Sebelumnya? Sebelumnya 100. Ah. Udah 130 nih. Naik berapa Bu? 20 lah lagi besok biasanya besok murah banget bisa sampai 150 biasanya. Ini puasa lagi sapi. Ada yang semua ada. Sekarang Ibu tadi berapa Bu? Beli berapa kilo? Sekilo 120. Sebelumnya Kadang 11. Kadang-kadang sehari-hari naik turun. naik terus. Ini memang biasa Bu, setiap bulan puasa, menjelang bulan puasa ini ada kenaikan. Bu, harapannya Bu kepada pemerintah apa sih Bu? Harapan saya nih ya buat masyarakat semua sembako pada turun, harga naik terus, dan sesuai dengan pendapatannya, gitu kan. Misalnya terus kasihan sama orang-orang yang buruh, yang kulit. Kalau ada yang bantuan, kasihan juga kan, Pak ya. Menurut pedagang, kenaikan daging ini memang sudah biasa terjadi menjelang bulan Ramadan. Meskipun harga daging sapi naik, namun pembeli tidak mengalami penurunan. Dari Kabupaten Bogor, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Mendekati bulan suci Ramadan, razia minuman keras gencar digelar di sejumlah wilayah di Jakarta. Salah satunya di wilayah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam razia tersebut, petugas menyita ratusan botol miras tanpa izin edar dari sejumlah lokasi penjualan berkedok warung jamu. Petugas Satpol PP Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat memeriksa setiap sudut dalam tempat penjualan minuman keras berkedok warung jamu di kawasan Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Rabu dini hari. Benar saja dari salah satu ruangan yang dijadikan kamar tidur dari si pemilik warung jamu, petugas mendapati sejumlah dus berisi minuman keras berbagai merek tersimpan sangat rapi. Tak sampai di satu tempat, petugas kembali merazia sejumlah warung jamu lainnya yang juga ternyata menjual puluhan botol minuman keras. Razia peredaran minuman keras tanpa izin edar tersebut digelar petugas guna menjaga kesucian bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari dan mencegah aksi kriminalitas jalanan dan tawuran remaja yang kerap dipicu usai menenggak minuman keras. Meski ratusan botol miras barang dagangannya disita petugas, namun para penjual tak merasa keberatan dan justru mereka mengaku salah kepada petugas. Baik, selamat malam. Kita Satpol PP Kecamatan Cengkareng mengadakan penertiban miras dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dan kita malam ini mendapatkan kurang lebih ratusan botol miras dari beberapa titik lokasi yang diduga tidak memiliki izin edar. Ibu terima nggak botol-botol miras ini disita sama polisi, apa petugas ini? Ya emang lagi tugasnya ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Namanya tugasnya kewajiban kan begitu. Nggak marah, nggak kecewa? Ya enggak kan tugas Pak. Masa namanya tugas harus dilaksanakan begitu ya Pak ya. Tapi emang Ibu sering jual minuman keras gini? Ya paling biasanya sejauh. Mana kan banyak yang bayar utang kan. Kadang namanya orang utang. Berapa lama Bu udah jualan minuman gini? Aku tadinya sih dagang jamu, puluhan tahun. Dari aku belum punya anak sampai udah punya cucu. Selain menyita ratusan botol miras tanpa izin edar tersebut, petugas juga menghimbau dan mendata para penjual minuman keras itu untuk berjanji tidak kembali berjualan minuman keras. Razia serupa akan terus digencarkan petugas Satpol PP selama bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Sebagai bentuk sukacita dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, ratusan warga Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat menggelar pawai obor. Selain tradisi, gelaran pawai obor ini dilakukan untuk memberikan semangat kepada anak-anak dan remaja untuk menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan. Karakter jin yang dibelenggu saat puasa Ramadan dan ornamen Ka'bah pun diikutsertakan dalam pawai obor tersebut. Semarak pawai obor ini disambut antusias ratusan warga Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat Selasa malam. Tak hanya obor dan solawat, warga juga menyiapkan beberapa ornamen untuk menambahkan kemeriahan pawai obor ini. Ada warga yang di-make-up menyerupai karakter jin sebagai simbol terbelenggunya kejahatan dan keburukan selama bulan suci Ramadan yang merupakan bulan penuh keberkahan, serta ornamen Ka'bah juga diikuti sertakan dalam pawai obor ini.
Pawai obor ini dimulai dari Jalan Tanah Sereal hingga ke Jalan Utama Hashim Asari, Tambora, Jakarta Barat sejauh 5 km. Ini senang nggak ikut pawai obor ini? Senang sekali Untuk apa ikut pawai obor? untuk menyambut kedatangannya bulan suci Ramadan. Bulan puasa, bulan Ramadan puasa nggak? Puasa dong? Ya kali enggak. Kegiatan pawai obor di wilayah 11 yang dimana di sini untuk wilayahnya jalannya dari daerah Gang Kancil ke Songsi, kemudian nanti tembusannya di Bineka. Di Bineka kita lewat tanjakan kurang lebih 5 kilo. Untuk pesertanya kira-kira ada 100. Kurang lebih 100 orang. Selain tradisi, gelaran pawai obor ini merupakan bagian dari upaya para orang tua dan tokoh masyarakat untuk memberikan semangat beribadah kepada anak-anak dan remaja selama bulan suci Ramadan. Meski sempat menimbulkan kemacetan, namun dengan pengawalan para orang tua dan panitia, gelaran pawai obor ini berjalan dengan lancar. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demi keamanan dan kenyamanan saat bulan Ramadan, petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP memberikan surat edaran kepada sejumlah tempat hiburan malam. Surat tersebut berisi himbauan atau larangan beroperasi pada saat bulan puasa. Belasan tempat hiburan malam dan kafe yang berada di wilayah Kecamatan Sukaraja diberikan surat himbauan atau larangan beroperasi selama bulan Ramadan. Hal tersebut dilakukan demi keamanan dan kenyamanan pada bulan suci umat Islam tersebut. Kalid Pol PP Kecamatan Sukaraja Kali Suharno mengatakan patroli gabungan rutin dilaksanakan dengan menyisir sejumlah tempat hiburan malam, memberi surat himbauan dan larangan beroperasi selama bulan suci Ramadan, dan batasan waktu dibuka kepada pengelola kafe dan rumah makan, dan apabila melanggar aturan yang ada akan disegel. Untuk malam ini, giat malam ini sifatnya himbauan, surat edaran dari Bupati kita menindaklanjuti. Dan kegiatan rutinnya yaitu patroli, memang kita sudah laksanakan gabungan untuk kegiatan ini. Himbauannya tentang larangan untuk beroperasi di bulan Ramadan, khususnya sebulan ini ditutup. Nah, untuk kalau yang kafe yang membandel nanti ada tindakan untuk penyegelan. Jadi tetap ini kegiatan kita laksanakan rutin untuk pemantauannya. Kegiatan patroli gabungan akan terus dilakukan selama bulan Ramadan sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan di bulan puasa. Dari Kabupaten Bogor, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.